أشهد أن لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma ba'd, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Setelah bersyukur pada Allah Ta'ala, berselawat atas Nabi kita alaihi salatu wassalam, tentu tidak lupa syukur dan terima kasih Anda ke DKM Masjid Al-Qura dan segenap rekan yang berkontribusi dalam pengadaan kajian ini. Untuk masjid ini bisa bilang ini kajian perdana ana pribadi. Pertemuan pertama di masjid ini untuk kajian. Adapun untuk khutbah Jumat itu sudah sekian kali. Kajian syarah kitab tauhid atau buku syarah kitab tauhid karya Ustadz Firanda Andirja. Ya, jilid pertama dari bab 1 sampai 26. Dan ini adalah penerusan dari kajian-kajian sebelumnya yang sejatinya telah ana mulai pertama di Masjid Hijau Nurul Iman Cilangkap, kemudian berpindah ke Masjid Nurul Ikhlas Ciracas, dan setelah itu pandemi ya, maka dialihkan ke masjid ini. Ya, jadi kajian ini memiliki secuil sejarah ya. Dan telah menghabiskan kisaran 18 halaman qiraah. Metode kajiannya biasanya ada qori'nya. Dibaca terlebih dahulu, kemudian kita berikan ta'liq atau komentar atau syarah terhadap tulisan beliau hafizahullah. Dan beliau hafizahullah telah memberikan izin kepada ana untuk mensyarah kitab beliau ini, yaitu syarah kitab tauhid. Baik, untuk memperingkas waktu ya, katanya kita cuma sampai Isya saja. Tadi saya tanya ke panitia, ba'da azan Isya jika ada pertanyaan dipersilahkan ya, sampai menjelang qomat ya. Jadi terbatas waktunya, maka kita langsung saja ke kitab. Ya. Ya. Oh iya, taib. Oh iya. 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 Baik. Ya. Ya. Masya Allah. Jadi kalau udah kenal disayang saya insya Allah ya Pak. Tapi jazakallah khair. Terima kasih Bapak. Pertama tentu dari nama ya, biasa dikenal Hasan Al-Jaizi dan Al-Jaiz. Al di sini maksudnya ahli, yaitu keluarga, dan Jaiz itu bukan marga Arab, tetapi beliau adalah kakek saya rahimahullah, seorang kiai kampung di Jawa Tengah. Beliau wafat dan ya karena ana ingin sekali menisbatkan diri kepada beliau karena kegigihan beliau dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu di kampung dulu, di kampung beliau ya. Kalau ana pribadi lahir di Jakarta, di Pasar Minggu atau Kalibata. Ya, ana Hasan dan abi ana namanya Hartono, kakeknya atau abinya abi ana namanya Ahmad Jaiz bin Abdul Mu'ti. Ya. Atasnya lagi ana lupa namanya siapa.
Tapi semua dari kakek-kakek ana mereka semuanya adalah kiai kampung sampai urutan ke di atasnya Kiai Abdul Mu'ti. Kiai Asy'ari namanya, Asy'ari. Ya, jadi Abdul Mu'ti bin Al-Asy'ari, semua kiai di kampungnya masing-masing dulunya. Kemudian latar belakang pendidikan, sekolah dasar di Al-Hikmah, Mampang Perapatan. Melanjutkan studi kemudian setelah sekolah dasar menuju Pondok Pesantren Islam Al-Irsyad, dari SMP sampai SMA lulus. Di antara guru-guru di Al-Irsyad yang mungkin sering ke Bekasi atau memang ada di Bekasi mungkin sebagiannya yang sering ke Bekasi ya, di antaranya Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, atau biasa di Bekasi, beliau sering mengisi di kajian di Bekasi. Tahu di antara lainnya mungkin cukup dikenal Ustadz Rizal Yuliar Putrananda, itu guru ana termasuk. Dan lainnya yang kalau ana sebutkan mungkin sebagian enggak mengenalnya karena beliau-beliau kadang-kadang aja ke Jakarta atau Bekasi. Ya, kemudian setelah dari pesantren sebagai syarat kelulusan diwajibkan untuk mengabdi. Itu suatu istilah pengabdian berkhidmat untuk pesantren, tapi dengan cara mengajar dan menterbiah di pesantren orang. Maka ana pun diutus ketika itu kisaran tahun 2005 ke Pontianak untuk mengajar di sana. Jadi itu setahun. Setelah itu 2006 ana kembali ke Jakarta untuk melanjutkan studi di Lipia. Dan lulus kemudian alhamdulillah dari Lipia 2013 akhir atau sekitar itu, 2014 awal atau 2013 akhir. Seperti itu latar belakang pendidikan. Sebagian dari orang bertanya kenapa kok enggak melanjutkan studi ke S2 untuk tambah gelar MA ya, atau nanti setelah itu ada DR gitu. Ya, qadarullah ana kurang berminat untuk melanjutkan studi formal. Sejujurnya jangankan studi formal, ijazah pun belum ana ambil, ikhwan. Makanya kalau misal ada LC di belakang nama ana kadang-kadang minta tolong dihapus. Ana orang biasa aja enggak. Ya begitu. Dan kegiatan keseharian belajar dan berdagang untuk sementara ini, ya. Belajar, berdagang, mengajar, mengampu kajian-kajian kitab. Begitu. Kira-kira apa lagi ya? Mau ditanya, Anda nggak tahu apa lagi ya. Sepertinya cukup Pak ya. Sudah cukup? Ya, kita lanjut ke kitab aja insyaallah. Baik. Di halaman 18 disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab At-Tauhid dalil dari surat atau potongan surat An-Nisa ayat 36. Kita mulai dari halaman 18 dari kitab, mungkin ada yang memiliki kitabnya mungkin ya, alhamdulillah. Tapi ini limited edition ini buku, benar, enggak ditemukan lagi. Ya, limited edition. Dan adapun ini buku dikasih oleh Ustadz Firanda gitu. Ya, antum cari di toko insyaallah enggak ada. Ya, begitu. Allah alam bagaimana cara mendapatkannya. Simak aja lah yang penting. Kata Allah Azza wa Jalla, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah, maksudnya beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. An-Nisa ayat 36. Asli ayat ini cukup panjang, tapi hanya dipotong saja untuk menjadi dalil akan kewajiban untuk bertauhid. Kemudian Al-Ustadz Hafizahullah menjelaskan sisi pendalilan pada ayat ini. Allah menggandengkan antara perintah beribadah kepada Allah dengan perintah untuk meninggalkan seluruh bentuk kesyirikan kepadanya. Jadi ada dua kalimat. Pertama, u'budullah, sembahlah Allah semata. Satu. Kemudian kalimat berikutnya, wala tusyriku bihi syai'a, jangan kalian berbuat syirik atau menyekutukan Allah dengan selainnya.
Di sini berarti ada dua kalimat dan ada dua request dan permintaan dari Allah Ta'ala. Maksudnya perintah dari Allah Ta'ala untuk manusia. Dua hal ini wajib diamalkan sesuai dengan Allah inginkan. Jika salah satunya tidak diamalkan, maka satunya itu batal. Karena bertauhid melazimkan menjauhi syirik, menjauhi syirik melazimkan bertauhid. Mutalaziman, dua hal yang saling berikat, saling menyambung. Diputus salah satunya, putuslah satunya lagi, begitu. Ya. Hal ini menunjukkan, kata beliau hafizallah, bahwa ibadah kepada Allah tidaklah sah kecuali disertai meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Ibadah tidak bisa sah kecuali pertama dia bertauhid kepada Allah dengan ibadah tersebut dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan walaupun kecil. Kenapa? Karena kesyirikan merusak ibadah. Sebagaimana hadis masalah membatalkan wudu dan membatalkan salat. Tapi pada ayat ini ada dua keumuman. Dalam ayat di An-Nisa 36 awal-awal, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ada dua kata yang bersifat umum. Pertama, dari kalimat wa la tusyriku bihi syai'a, pertama ada kata syai'a, sesuatu apapun. Dalam ayat ini adalah kata nakirah ditanwinkan di akhirnya. Dalam konteks larangan ini masalah usul fikih, ya kita tidak terlalu mendalami di majelis ini masalah usul fikih karena ya memang belum bukan konteksnya ya. Ya khawatirnya nanti agak beribet sehingga tidak difahami. Jadi kita ambil yang lebih ringannya saja untuk memudahkan penjelasan. Dalam ayat ini lafal syai'a itu memberikan faedah keumuman, segala sesuatu pun, sehingga mencakup segala hal selain Allah. Janganlah kalian menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Berarti kan terpahami apa? Apapun itu sesuatu, jangan dijadikan sebagai tandingan Allah dalam peribadatan terhadapnya. Contoh, Nabi alaihi salatu wassalam, jangan menyembah Nabi. Malaikat, jangan menyembah malaikat. Jin, jangan menyembah jin. Wali, jangan menyembah wali. Batu, jangan menyembah batu. Pohon, jangan menyembah pohon. Sekarang ada orang yang mungkin berpemahaman liberal, ya, melemparkan panah-panah syubhat ke pemikiran Anda misalnya. Mereka bilang begini ya kawan, antum bilang jangan menyekutukan Allah, jangan menyembah selain Allah, tapi antum menyembah Nabi. Ayo sob, gimana jawabnya? Antum bilang jangan menyembah selain Allah, tapi antum menyembah Ka'bah. Ayo jawab. Yang bisa jawab enggak apa-apa, bagus ya. Soalnya enggak ada hadiah di sini. Gimana? Jangan nyembah selain Allah, tapi antum nyembah orang tua. Sampai dibilang surga di bawah telapak kaki ibu. Siapa yang bisa menjawab syubhat ini? Masya Allah kalau bisa. Atau langsung nyerah begitu saja? Oke, langsung aja biar enggak lama ya. Nanti tiba-tiba azan kalau nungguin antum jawab ya. Jawabannya begini ya kawan. Segala sesuatu yang kita perbuat karena Allah itu bukanlah menyembah selain Allah. Kaidahnya begitu. Segala sesuatu yang kita perbuat karena Allah dan itu ada syariatnya, itu berarti melakukan sesuatu dalam rangka apa? Menyembah Allah, bukan menyembah zat yang diperintahkan tersebut. Contoh ayat ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dari orang tua dulu. Berbuat baik kepada orang tua. Di surat An-Nisa 36 ini, satu ayat ini. Orang tua nyuruh kita misalnya tolong belikan minyak. Zaman dulu ya, zaman tahun-tahun kok sekarang enggak ada. Orang tua nyuruh beli minyak enggak ada. Nih dirijennya dulu beli minyak. Wajib nurut. Kalau enggak nurut durhaka. Orang liberal, mereka memahaminya gimana? Itu penyembahan terhadap orang tua. Ya enggak? Gitu. Syubhat, sebenarnya mereka cuman pengen lempar syubhat aja supaya kita ragu dalam beragama. Itu penyembahan terhadap orang tua, harus dituruti kalau enggak bermaksiat gitu. Syubhat. Maka kita bilang, saya berbakti sama orang tua bukan karena zat orang tua semata, melainkan Allah yang suruh saya. Selesai.
Berarti saya walaupun beliin minyak, beliin ketumbar, niatan saya karena takwa sama Allah. Ya bakti sama orang tua betul, karena Allah menyuruh saya, maka ini saya jadikan sebagai ladang ibadah. Berarti saya menyembah siapa sekarang? Allah Ta'ala dengan cara berbakti pada orang tua. Maka kita bilang ke orang liberal, are we clear enough? Gitu. Kita udah cukup jelas nggak? Belum jelas bagi liberal. Karena otak mereka agak konsel sedikit ya kawan. Dan ini saya agak kasar dikit sama orang liberal Pak ya, karena mereka itu betul-betul membuat banyak generasi muda kita itu menyimpang betul-betul. Iya. Sampai mereka merasa nggak perlu bakti sama orang tua. Namanya berbakti sama orang tua tunduk banget itu sama dengan menyembah orang tua. Kita nyembah Allah aja. Mereka itu kata mereka syubhat. Iya, kalau sampai nyembah Allah kenapa nggak mau bakti sama orang tua? Allah kan nyuruh. Maka ketika durhaka sama orang tua sama dengan apa? Bermaksiat kepada Allah. Tapi itu satu. Kemudian sampean kata orang liberal, katanya nggak nyembah Allah, tapi sampean sujud menghadap apa? Kiblat. Apalagi kalau sampai udah sampai Mekah, saking bahagianya di depan Ka'bah langsung. Gimana? Ya, jawabnya sama sebenarnya tracknya. Segala sesuatu yang kita lakukan karena Allah dengan perintah Allah atau Rasulnya itu sama dengan apa? Beribadah karena Allah. Itu menyembah Allah dengan cara yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Selesai. Itu kaedahnya sebenarnya. Cuman orang liberal kadang-kadang nggak mau mereka. Disuruh nggak kita menghadap ke Ka'bah? Iya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram yaitu Ka'bah. Jelas selesai. Iya. Kita bersujud menghadap Ka'bah itu bukan karena kita menyembah Ka'bah. Kalau itu disebut menyembah Ka'bah, sampean selama ini menyembah tembok dan kaki orang yang di saf depan. Betul nggak? Coba di saf yang tadi saf pertama ya, anak termasuk sih. Tapi yang di situ tadi nyembah tembok nggak dibilang? Enggak kan? Enggak. Kemudian yang di saf kedua nyembah kaki orang di depannya enggak? Enggak. Itu bukan dalam rangka menyembah orang di depan kan? Bukan. Kemudian mau sholat nih cari sutroh, nggak ada sutroh, ada orang duduk. Sampean sholat di depan apa? Di belakang orang yang duduk tersebut, menjadikannya sutroh. Itu menyembah dia nggak? Enggak kan? Enggak. Ada syariat menjadikannya sutroh gitu, nggak masalah. Maka ini ibadah bukan ibadah lillahi ta'ala. Apakah ini berarti menyembah dia? Enggak menyembah dia. Karena niatan saya karena Allah menyuruh saya dan Rasul menyuruh untuk adanya sutroh. Itu untuk masalah Ka'bah, menghadap ke sana kiblat. Ya, jadi kadang-kadang antum akan menemukan loh kadang-kadang syubhat sebagian orang dia. Wah, kita tuh selama ini ternyata menyembah Ka'bah, bukan menyembah Allah. Ya akhi, ittaqillah. Kalau antum memang menyembah Allah, maka turuti perintah Allah dan Allah memerintahkan kita untuk apa? Menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Dan sujud di hadapan Ka'bah atau menghadap Ka'bah itu bukan berarti penyembahan terhadap Ka'bah. Kalau itu bilang penyembahan terhadap Ka'bah, berarti selama ini sampean menyembah tembok, menyembah kaki orang depan sampean, menyembah sutroh yang aqua lagi, gitu kan? Gitu kan? Baik. Ketiga, yang paling puncaknya apa? Jangan menyembah Nabi. Nah, ini lagi. Siapa yang dibilang menyembah Nabi? Kita nggak pernah menyembah Nabi, tapi kita taat pada Nabi. Taat itu bukan berarti penyembahan, belum tentu. Kita punya dalil yang menunjukkan bahwasanya kita bukan menyembah Nabi, tapi menyembah Allah dalam rangka ketaatan dengan cara taat pada Nabi. Apa dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, surat Ali Imran ayatnya dicari sendiri ya. Jika kalian mencintai Allah, maka ittabi'uni, ikutilah aku. Ikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Fattabi'uni, ya kan? Maka apa hasilnya dan reward dari Allah? Allah akan mengampuni dosa kalian dan akan mencintai kalian. Berarti ketaatan mutlak kita kepada Rasulullah itu adalah penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Dan juga jemaah sekalian, ini sedikit ya, ini ilmu untuk mengcounter, bukan mengcounter sebenarnya awalnya, yaitu untuk membela diri kita dan agama kita dari serangan syubhat dan talbis hal yang samar yang diucapkan oleh orang-orang yang berpemikiran seperti itu, menuduh kita menyembah mereka, menyembah nabi, menyembah orang tua, menyembah Ka'bah dan seterusnya. Kaidahnya apa tadi, Pak? Selama kita melakukan amalan karena Allah dengan syariat yang Allah tetapkan, maka itu berarti menyembah Allah Ta'ala. Ya begitu, sudah selesai. Itu kaidahnya. Oke. Kemudian ada faedah tambahan jemaah sekalian. Ya. Kalau misalnya tidak ada syariatnya dari Allah, ya, tidak ada syariatnya dari Allah, walaupun ikhlas lillahi ta'ala, maka ini menjadi apa? Bid'ah. Ini menjadi bid'ah. Lebih-lebih kalau ternyata tidak ada syariatnya dan bukan untuk Allah, sementara itu seperti ibadah bentuknya, maka bisa berupa bid'ah sekaligus syirik juga kadang-kadang. Contoh, sampeyan minta tolong pada malaikat Jibril. Malaikat yang terdekat apa? Raqib Atid. Kan dekat pasti di mana-mana ada, di kemana pun kita pergi ada. Nggak kelihatan tapinya. Malaikat Raqib Atid minta tolong dong, sampaikan ke Allah Ta'ala bahwasanya saya sedang miskin, saya minta rezeki darinya, tapi tolong sampaikan wahai malaikat Raqib Atid. Baik, sekarang pertanyaan saya, ini termasuk doa bukan? Doa, tawasul. Dengan yang siapa? Dengan yang gaib, yaitu malaikat Raqib Atid. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan dan tidak akan pernah bisa kita lihat. Ini bentuk peribadatan enggak? Iya. Ada syariatnya seperti ini, minta sama malaikat Raqib Atid? Tidak. Dan tujuannya kemana? Ke malaikat Raqib Atid, walaupun menjadikannya wasilah. Maka ini bisa kebid'ahan juga, bisa juga kesyirikan juga khawatirnya. Kenapa? Karena meminta yang gaib selain Allah Ta'ala. Itu malaikat makhluk yang paling mulia dan selalu melaksanakan tugas dari Allah, yang gak bakal bermaksiat. Lalu fikirkan kiasannya lebih dibandingkan dengan yang meminta kepada mayit di kubur. Silahkan ditimbang. Lebih-lebih lagi kan? Nah, taib. Ada syariatnya minta sama mayit di kubur? Tidak ada. Ya begitu, sederhananya begitu, khalas. Kemudian ya ikhwah sekalian, bapak-bapak, jemaah sekalian rahimakumullah, dalam rangka beribadah kepada Allah kita memerlukan apa? Wahyu, nas, dalil, dan keikhlasan. Ketika dalil mengumandangkan perintah begini atau larangan begitu, maka wajib kita taati. Bahkan jemaah sekalian, saya tuturkan perbedaan antara wahyu dengan non-wahyu. Di antara perbedaan signifikan yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Dar'u Ta'arudhin Naqli wal Aql. Perbedaannya, dan juga di kitab-kitab lainnya seperti Majmu' al-Fatawa. Penjelasannya begini ya ikhwan. Ketika Anda dihadapkan Al-Quran atau hadis, faham nggak faham, wajib mengimani itu benar, iya nggak? Ada ayat Al-Quran nih, ada hadis bahasa Arab, lo sampean nggak ngerti, ya nggak pernah belajar bahasa Arab, ya nggak ngerti gitu loh. Ya bisa baca, cuman apa artinya? Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Apa ya artinya? Artinya wallahu alam gitu. Ya, nggak ngerti. Tapi ketika ditanya, Pak, ini pasti benar nggak Pak? Maksudnya ayat itu pasti benar nggak? Sampean harus ngomong pasti benar, saya yakin benar. Cuman emang sayanya aja nggak ngerti, nggak? Hadis pun begitu. Jadi ketika ayat atau hadis, faham nggak faham, sampean wajib mengimani ayat atau hadis itu pasti benar. Perkataan Allah dan Rasulnya pasti benar. Bahkan walaupun faham tapi nggak masuk logika, ketahuilah imani pasti benar. Beda dengan perkataan selain perkataan Allah dan perkataan Rasul. Kita tidak boleh mengatakan itu benar sampai pertama kita faham,
Kedua, kita cek benar apa enggak. Karena kita paham belum tentu itu benar, ya kan? Misalnya ada orang biasa, ustadz ngomongnya, Pak, Indonesia penduduknya 70 juta orang. Paham nggak apa yang saya omongin? Paham. Benar nggak? Belum tentu. Ya kan, belum tentu. Belum tentu. Itu kalam orang biasa. Tapi kalam Allah dan kalam Rasul, antum paham nggak paham, wajib yakin bahwasanya mereka benar. Wajib yakin bahwasanya Allah dan Rasulnya benar. Itu bedanya, Pak. Ya. Maka kita bilang ke orang liberal tersebut, Mas, bertakwalah kepada Allah, takut sama Allah, takut sama hari akhir, takut hisab atas kalimat-kalimat Anda. Kita mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya tuturkan, apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dan kita tidak membedakan antara perintah Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya menyuruh kita ke kiblat Ka'bah, maka kita menujunya. Gitu. Ya. Jadi terbantahkanlah tuduhan sebagian orang-orang kafir bahkan yang mengatakan bahwasanya Islam ini agama paganisme karena propaganda Islam adalah menyembah Ka'bah. Enggak, kita menyembah Allah dengan cara mentaati perintah Allah untuk menghadap kiblat. Selesai. Gampang. Ya begitu ya Pak ya. Moga-moga ini menjadi jawaban bagi mungkin nanti kadang-kadang ada aja sekelumit syubhat seperti ini ya. Ini penting Pak, tolong diingat jawabannya. Ya. Tapi kemudian yang kedua yang kata beliau hafizahullah, kata wala tusyriku. Janganlah kalian berbuat syirik. Dalam kaidah bahwasanya fi'il kata kerja mengandung masdar dan zaman. Sehingga takdirnya wala tusyriku bihi isyraka. Janganlah kalian berbuat kesyirikan dengan bentuk perbuatan kesyirikan apapun gitu loh. Kalau yang tadi yang pertama syai'a umum dari segi objek persekutuan. Yang kedua umum dari segi perlakuan, perbuatan syirik. Ya. Kalau yang pertama tadi jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan batu, dengan nabi, dengan malaikat, dengan patung, dengan kuburan, jangan. Itu dari segi objek, tujuan, persekutuan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini wala tusyriku, yaitu keumuman dari segi apa? Dari segi perbuatannya. Karena syirik perbuatan syirik itu banyak, modelnya banyak, Pak. Ya, baik syirik kecil atau syirik besar. Maka dikatakan sini, jangan kalian berbuat syirikan apapun, baik syirik besar, syirik kecil. Ini rincian besar dan kecil nanti bakal ada insyaallah pada waktunya. Baik dia syirik khafi, khafi itu syirik yang terselubung, yang samar, yang sampai kadang seorang yang berilmu pun bisa kena. Baik syirik dalam rububiyah, yaitu syirik dalam pemahaman dia terhadap rububiyah Allah. Contoh menganggap bahwasanya bintang itu ada yang namanya bintang keberuntungan. Ini syirik dalam rububiyah, bahkan syirik akbar. Ya. Let's pray to the lucky star misalnya. Mari kita berdoa ke lucky star. Lucky star kan bintang keberuntungan. Atau sebagian komentator bola mereka mengucapkan kalimat syirik tanpa sadar dan semoga Allah memaafkan mereka dan memberi hidayah. Ternyata Dewi Fortuna tidak berpihak kepada klub ini. Kalau Dewi perempuannya Fortuna, mungkin dewanya Fortono ini. Ya. Mana ada Dewi Fortuna? Ini syirik akbar sebenarnya ini kalimat. Enggak ada Dewi Fortuna itu. Maksudnya itu keyakinan orang-orang musyrik, keyakinan orang-orang jahiliyah, orang-orang yang meyakini ada dewa-dewa. Enggak ada dalam Islam. Yang memberikan keberuntungan, falah dan kerugian khusran adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah saja. Ya. Maka ketika dipartisikan masalah beruntung dan kerugian itu selain Allah, ada dewa keberuntungan, ada dewa hujan, dewa asmara, ya, dan dewa-dewa lainnya, ya, baladewa dan seterusnya. Itu semua kalau misalnya itu dewa bahasa God, ya, bahasa mereka God atau gods jamak para dewa, maka ini syirik akbar dalam rububiyah. Karena apa?
menganggap atau menyimpang dalam syirik akbar, syirik terhadap rububiyah Allah sama dengan menganggap adanya otoritas selain Allah untuk suatu kejadian di semesta alam tanpa takdir Allah. Seolah dewa-dewa ini memiliki otoritas atau jin-jin tertentu memiliki otoritas tanpa adanya kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik akbar. Contoh yang bintang-bintang tadi. Bahkan dikhawatirkan masalah resi apa namanya? Resi ya namanya. Itu resi bukannya buat ekspedisi ya. Rasi. Mohon maklum pedagang ya, pedagang online kayak gitu ya. Resi bukan rasi. Rasi bintang ya. Rasi yang kayak Virgo, Sagittarius, Cancer, ada Cancer. Itu penyakit atau apa ya? Enggak, kalau nggak salah ada ya Cancer ya. Kanker gitu, Cancer dan wa akhwatuha. Itu semua apa? Menganggap adanya apa? Adanya takdir yang ditentukan oleh bintang-bintang ini gitu loh. Dan semisal itulah. Ini syirik akbar. Bahkan membacanya saja itu sama dengan datang ke dukun. Membacanya tanpa mengimaninya loh. Kecuali kalau membacanya untuk membantahnya secara publik atau mengatakan ini khurafat, ini jelek, itu nggak masalah. Tapi membaca iseng ini bisa berdosa dan khawatirkan meragukan, membuat imannya ragu nanti. Naudzubillah. Dan sebenarnya syirik dalam rububiyah. Ya, syirik dalam rububiyah. Nah, kemudian ada syirik dalam uluhiyah, menyembah patung, ya, meminta kepada selain Allah yang gaib, meminta kepada yang gaib selain Allah. Ini bisa syirik dalam uluhiyah. Ya, yang seperti yang tadi saya bilang, meminta kepada malaikat saja tidak ada tuntunannya. Lebih-lebih kepada selain malaikat yang gaib. Ya. Sekarang kalau misalnya ada di antara kita, Bapak, lagi di kajian, ya. Saudara sampean yang kaya itu ada jauh di sana, di Jakarta Utara. Ya, saudara sampean yang kaya di Jakarta Utara. Di belakang teman-teman, di belakang punggung rekan pengajian, sampean lagi mikirin utang nih. Kayaknya enakan gali lubang tutup lubang nih karena ditagih terus. Tuh ada orang kaya, saudara kaya di Jakarta Utara saya minta Terus minta dengan mengucapkan kalimat, "Mas, saya minjem dong uang 5 juta untuk biaya mau bayar utang juga." Ngomong di majelis ini, ngomongnya sama siapa? Kepada yang gaib sana di Jakarta Utara. Rekan pengajian dengar, "Mas, apa sampean ngomong sama siapa?" "Saya ngomong sama saudara saya di Jakarta Utara." "Sampean pakai telepon?" "Enggak." "WhatsApp?" "Enggak." "Voice note?" "Enggak." "Saya enggak bawa HP, Mas." "Oh, punya HP teman?" Enggak. "Terus pakai apa?" Ya batin aja, siapa tahu denger." Ketawa. Kayaknya sampean panas ini, Pak, gitu kan. Pulang aja enggak apa-apa lah, gitu loh. Ya kan? Itu orang masih hidup loh, Pak. Di Jakarta Utara masih hidup orangnya. Tapi kalau pakai SMS, pakai WhatsApp kan logis ya, masuk sana gitu. Ini enggak logis enggak? Maka ini bisa jadi syirik. Kenapa? Meminta yang gaib selain Allah Ta'ala. Tapi itu yang masih hidup, gimana dengan yang sudah mati dan sudah beda alam? Lebih-lebih lagi, enggak masuk logika. Ya, hanya Allah yang gaib yang berhak kita minta secara mutlak, dan adapun yang gaib selain Allah tidak ada. Enggak bisa. Ditertawakan sama orang. Kemudian syirik dalam masalah asma wa sifat. Di antaranya bentuk syirikan terhadap asma wa sifat Allah Ta'ala, menyamakan Allah dengan makhluknya dari segi sifat-sifat. Seperti mengatakan misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir seperti turunnya kita ke bawah. Itu enggak boleh ngomong kayak gitu. Karena itu apa? Tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang sahih adalah mengatakan Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Selesai. Karena itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Adapun tata caranya majhul, tidak tahu. Dan enggak boleh kita bayangkan bagaimana. Cukup kita memaknai itu saja dan mengimani, kemudian kita beramal pada saat itu. Seperti itu, kelas selesai. Begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi wajib atas kita pertama beribadah kepada Allah.
kewajiban beribadah kepada Allah, yaitu bertauhid dengan ibadah kepada Allah, itu melazimkan kita harus menghindari perbuatan menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun, dengan perbuatan menyekutukan apapun, bagaimanapun, sedikit apapun. Ya, bahkan sampai sebagian salaf jemaah sekalian, di antara Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya dan kawan-kawannya, kadang mereka berdiskusi tentang masalah hati berkaitan dengan tazkiyatun nufus dan kesyirikan dan seterusnya, yang kemudian sampai ke dalam titik pembahasan kadang-kadang kita berbicara dibuat-buat untuk diridhoi oleh manusia. Dan ini menohok sekali buat penceramah seperti ana dan lain-lain dan siapapun dari antara kita. Dibuat-buat bicara supaya manusia itu senang dan suka, bukan karena senang akan ilmunya, tapi supaya mengagumi dirinya. Berarti di sini ada apa? Ada titik-titik riya. Ya, ini berbahaya. Ini yang disebut syirik khafi. Yang suatu ketika sebagian sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka sedang berbincang tentang Dajjal dan Al-Masih Ad-Dajjal. Lagi ngobrol tentang Dajjal. Tibanya Nabi SAW keluar dari rumahnya dan menyapa mereka dan bertemu dengan mereka. Kemudian kata Nabi SAW, apakah kalian ingin tahu ma akhafu alaikum, atau kama qala Nabi SAW, maukah kalian tahu hal yang paling aku takutkan dari min al-Masih ad-Dajjal, dari lebih aku takutkan dibandingkan al-Masih ad-Dajjal yang menimpa kalian khawatirnya. Apa itu? Itu asyirkul khafi, syirik khafi. Dan Rasulullah mencontohkan salah satu contohnya di antara banyak contoh, yaitu seseorang solat dan dia tahu bahwasanya dia dilihat manusia, maka dia memperbagus solatnya. Jadi dia hanya memperbagus solatnya ketika dilihat manusia. Pertanyaan sama jemaah sekalian, kalau kita jadi imam di masjid misalnya, Masya Allah bacaan kita membahana bagus, melenakan kolbu insan yang mendengarnya. Tetapi ketika kita sholat di rumah, kalaupun itu sholat di rumah, oke, nggak sholat di rumah, sholat sunnah selalu di masjid, nggak di rumah, nggak pernah sholat tahajud. Ketika ngaji di rumah, suara kita suara serak, nggak enak. Tapi kenapa dibedakan ketika di hadapan manusia suara kita Masya Allah, ketika tidak ada manusia suara kita na'udzubillah? Perlu dikoreksi kan? Perlu dikoreksi. Kenapa ketika kita sholat di masjid rapih, pakainya bagus Masya Allah, pas lagi di rumah pakai kaos? Ya, tapi kan Ustaz dianjurkan untuk berpakaian sebaik mungkin ke masjid, betul. Tapi kan nggak domplang gitu banget gitu loh. Di masjid Masya Allah, di rumah na'udzubillah. Maka jemaah sekalian, kalau kita melihat antara kulit luar dengan kulit dalam kita akan menemukan jangan-jangan syirik khafi itu merupakan di antara penyakit keseharian kita. Ini teguran untuk anak juga, bumerang buat anak juga ya kawan. Ya, maka perhatikan jemaah sekalian, asal dari Islam adalah beribadah kepada Allah Ta'ala, dan merupakan yang meruntuhkan keaslian Islam berbuat syirik dengan segala bentuknya. Bahkan lebih ditakutkan syirik khafi. Ketika disebutkan syirik khafi, syirik yang terselubung, itu tidak berarti mesti syirik kecil, belum tentu. Kadang-kadang bisa aja syirik besar. Kadang-kadang bisa aja syirik besar. Iya. Yeah. Bisa. Kadang-kadang bisa syirik besar, tapi orang nggak nyangka kalau itu syirik besar. Orang kira itu, ya bahkan dikira orang beribadah bahkan. Apa contohnya yang sebenarnya itu syirik besar? Contohnya tadi saya bilang, Dewi Fortuna, itu kalimat syirik besar, Pak. Karena menyandarkan keberuntungan kepada kepada yang gaib selain Allah, syirik besar. Ya, tapi tidak langsung kita kafirkan orang, ya kita tegakkan hujah dan kita berikan dia ilmu dulu, karena ini orang kadang-kadang ikut-ikutan dan dia kadang nggak ngerti apa yang dia omongi gitu loh. Ini syirik besar. Urusan di akhiratnya kita nggak tahu ya.
tapi di dunianya kita berikan dia maklumat dan ilmu. Ya. Dan sekarang ini jemaah sekalian, kalau dikatakan bahwasanya pembahasan tentang tauhid, terlebih tentang syirik, itu sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, maka saya katakan kepada Anda, Pak, sampean yang ketinggalan zaman. Ya, gitu. Dan saya punya proof dan bukti-bukti bahwasanya justru kesyirikan di masa kini itu lebih canggih, lebih menggunakan teknologi. Ya, coba dukun-dukun zaman dulu kan wajar, dukun tahulah seperti apa, bukan dukun beranak, dukun hakiki ya. Tapi dukun zaman sekarang pakai teknologi, sebagiannya YouTuber bahkan, ya kan? Iya. Pernah nggak nyangka dukun jadi YouTuber? Gimana cara? Bisa. Iya. Dan Anda cukup punya nafas yang cukup panjang meriset mereka, jemaah sekalian. Dan Anda nggak berbicara sembarangan. Ya emang benar. Anda melihat sendiri. Ya. Kalau ada waktu kita bedah lebih rinci lagi, insya Allah. Dan ini hal yang harus dikuak di zaman ini ke orang-orang pengajian. Karena banyak teman-teman Anda yang menikmati konten-konten perdukunan di YouTube tanpa mereka sadari. Kemudian merasuk akidah-akidah dukun itu ke jiwa-jiwa anak-anak muda sekarang. Ini belum ditambah dengan problematika TikTok, ya kan? Moral kayak gitu, ya. Perempuan joget-joget 30 detik. Ya. Dan juga sebelumnya akidah banyak yang dihancurkan dari segi kesyirikan ini. Ya, pernah nggak jemaah sekalian di antara hal yang mungkin Anda sempat kaget. Berapa menit lagi ya Indonesia? 2 menit. Ayo. Yang di antara yang kaget dan anak udah sampaikan beberapa majelis ikhwan. Masalah pesugihan sate gagak. Itu yang anak bikin kaget. Ada namanya istilah pesugihan sate gagak. Pesugihan apa? Pemerkayaan gitu ya, tapi dengan jalur seperti itu. Sate gagak, sate. Gagak ya binatang. Gagak kan binatang ya memang dia memiliki cakar dan juga sebenarnya tidak layak untuk dimakan muslim. Tapi pada kuliah itu bukan buat orang muslim. Jadi ada ritual namanya pesugihan sate gagak. Salah satu cara instan untuk kaya, tapi dengan cara syirik akbar seperti ini. Yaitu persiapkan gagak atau bangkai gagak, ya, atas petua dari dukun. Biasanya begitu, resepnya dari dukun tuh, ya. Kemudian dikasih ini saya gagak, bukan ayam cemani, gagak. Nah, nanti datanglah ke hutan-hutan yang dikeramatkan. Ada di Kalimantan hutan Soeharto atau hutan siapa namanya, hutan yang dikeramatkan, ya. Di tengah hutan di situ kemudian, dukunnya biasanya ikut juga sebagai moderator gitu, ya, MC lah gitu ya. Nah, nanti ritualnya ya kayak nyate benar, ditusuk itunya, daging-dagingnya, ada baraknya, sate ngejajain sate tapi untuk jin, untuk syaitan, itu jelas itu kayak gitu ritualnya. Ya, seperti itu. Nanti akan datang setan dalam wujud manusia. Dia azanin dulu ya. Maksudnya azan dulu insyaallah. Tafadhal. Setelah itu kita lanjut sedikit insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kembali kita membahas tadi salah satu ritual kesyirikan yang ada di Indonesia, namun sebenarnya ini jarang. Dan hal senekat ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul tenggelam dalam hawa nafsu untuk menggapai kekayaan instan. Bagaimana? Ya tadi, menyuguhkan sate untuk syaitan. Dan di sini ada akad bai'. Akad bai' yaitu akad jual beli antara sate dengan uang. Jadi syaitan yang datang nanti akan memberikan uang. Iya, memberikan uang. Itu khurafatnya seperti itu. Adapun pertanyaan uangnya dapat dari mana itu setan, ya saya nggak tahu, ya. Tanya aja setannya, saya nggak tahu. Ya. Nanti akan datang syaitan tersebut.
dan dia akan membeli sate itu. Dia memakan di tempat pas lagi panas-panasnya, dan kemudian akan melepehkan, maksudnya duit. Dan duitnya itu ya duit rupiah. Ya. Ini yang ajaibnya seperti kok bisa, ya Allah alam bisa seperti itu. Awalnya Anda membaca masalah ritual ini di salah satu buku tentang ritual-ritual yang biasa di tanah Jawa. Dan ternyata Anda kaget ketika Anda menemukan di YouTube pun sudah diamalkan oleh sebagian YouTuber. Allah musta'an. Demi apa jemaah sekalian? Demi konten. Rela menggadaikan akidah demi dapat monetizing dari AdSense, iklan. Masya Allah. Rela menggadaikan akidah. Ini yang perlu diralat. Ini yang jarang dikupas. Tapi berapa viewersnya? 1 juta, 500.000, 600.000. Masya Allah. Ini orang yang nonton Pak, bukan jin. Artinya saudara-saudara kita yang nonton. Dan mungkin yang nonton juga ada orang di bawah atap rumah Anda dan merasa bahwasanya hal tersebut tidak ada apa-apa. Sehingga kesyirikan-kesyirikan seperti ini, karena ini konten yang sudah dibiasakan oleh mereka, akhirnya terasa biasa, bukan sebagai kesyirikan yang mengeluarkan seseorang dari agama Allah, yaitu Islam. Ini gak bisa diremehin Pak. Makanya saya menjajakan pembahasan-pembahasan yang spesifik seperti ini di beberapa masjid, supaya lebih banyak orang tahu bahwasanya sekarang masalah kita bukan di TikTok doang. Ya. Di YouTube banyak masalah kita nih yang harus betul-betul diralat dan dibenahi, dirajut kembali supaya orang pada paham. Dan langsung kita sebut seperti apa amalannya. Dan langsung kita sebut apa masalahnya dan bagaimana solusinya. Pesugihan sate gagak seperti ini menghancurkan tauhid dari 3 sisinya. Dari rububiyah hancur, dari uluhiyah jelas hancur, dari asma wa sifat hancur. Bagaimana itu bisa terjadi? Penghancuran dari akidah dari segi tauhid rububiyah, yaitu yang menganggap bahwasanya syaitan, jin, meyakini bahwasanya syaitan atau jin memiliki otoritas dalam masalah rezeki. Ini jelas ini bertentangan dengan tauhid rububiyah dan menghancurkannya. Kufur akbar khalas. Dan gak mungkin ada orang betul-betul sampai ke dalam hutan betul-betul dikamerain, itu benar-benar niat itu. Makanya kata kita sekarang, berhala baru kita bukan patung di sekalian. Berhala baru kita subscribers. Iya, dan AdSense. Ujung-ujungnya ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ujungnya duit semua itu ikhwan. Penyembah duit. Menggadaikan akidah dengan ritual syirik seperti ini jemaah. Ini anak muda yang kayak gini. Kemudian menghancurkan tauhid uluhiyah, yaitu apa? Memberikan suatu sajian kepada yang gaib. Anda memberikan sajian kepada Allah saja enggak bisa, itu enggak ada. Allah ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Allah tidak menginginkan rezeki, Allah tidak menginginkan makanan dari kalian, enggak. Ya. Makanya larung-larung makan kepala kebo dibuang ke laut itu tabdzir, enggak benar itu. Enggak ada syariatnya. Kemudian itu apa? Memberikan kepada yang gaib selain Allah, yaitu syaitan, jin. Jelas banget ini. Syirik akbar. Kemudian mencederai tauhid asma wa sifat. Di antara sifat Allah memberi rezeki, dan itu hanya hak Allah dan Allah Ta'ala yang mampu memberi rezeki. Sementara dia kemudian malah meminta kepada selain Allah dan menganggap bahwa selain Allah bisa memberi rezeki. Mungkin dapat uang-uang yang wallahu alam itu nyuri di mana jinnya. Masya Allah. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka di sini jemaah sekalian, penuturan seperti ini bukan untuk kita gemeter sampai rumah sehingga khawatir sejadi-jadinya kemudian nggak bisa tidur, bukan begitu. Tapi waspada, barangkali di bawah atap rumah Anda ada yang mereka tersakiti tauhidnya. Maka mulai dari sini ya kita belajar. Kita tahu dulu, mengetahui dulu yang kadang-kadang sebelum kita tahu kita menganggap itu biasa, tapi ternyata tercekat ketika kita mengetahui bahwa itu dosa besar atau syirik.
Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi taufik dan hidayah kepada diri Anda dan juga bapak-bapak sekalian, ikhwan dan akhwat, sehingga bisa istiqamah dalam menjalani kehidupan di dunia, dimudahkan di barzakh dan diselamatkan di akhirat sana. Allahumma amin. Ada pertanyaan sampai sini ya kawan? Tidak ada mungkin ya, kita cukup sampai sini. Mohon maaf jika ada kalimat yang kurang diperkenankan. Semoga Allah Ta'ala memaafkan ana dan semoga Allah melapangkan hati kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.